Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Negro Adi Saputra, saya dari kelompok 5. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai menganalisa. Nah, di sini saya akan menganalisa makalah dari kelompok 6. Oke, sebelum lanjut ke menganalisanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu RAD atau Rapid Application Development. RAD merupakan model proses perangkat lunak yang menekankan pada daur pengembangan hidup yang singkat. RAD merupakan versi adaptasi cepat dari model waterfall. Dengan menggunakan pendekatan konstruksi komponen, RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototype dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem aplikasi. Dari definisi konsep RAD ini, dapat dilihat bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode RAD dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat dari metode yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini menurut saya di requirement planning kelompok 6 ini tahapannya sudah sesuai dengan karakteristik dari RAD. Nah, di sini kelompok 6 pertama mereka bertemu terlebih dahulu dengan si pemilik toko. Mereka berdiskusi, lalu setelah itu Menpro membagi tugas-tugas kepada anggotanya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah penjadwalan yang ada di kelompok 6. Nah, menurut saya penjadwalan ini harusnya ada di bawah. Nah, jadi di bawah requirement planning harusnya itu ada poin-poin apa saja yang harus ada di aplikasi yang akan dibuat, seperti itu. Ya. Nah, di sini menurut saya penjadwalannya sudah cukup bagus dan sudah sesuai dengan karakteristik RAD juga, karena dalam 2 bulan sudah dapat menyelesaikan aplikasi ini, seperti itu. Oke, selanjutnya, tabel biaya ini juga harusnya berada di bawah, ya, karena bagaimana bisa kita belum menganalisanya lebih jauh, ya, tapi sudah mematok biaya sendiri, seperti itu. Jadi harusnya memasukkan poin-poinnya terlebih dahulu apa saja, lalu butuhkan berapa servernya, berapa domainnya yang dibutuhkan, dan apa saja fitur-fiturnya. Jadi mereka baru bisa menentukan biayanya, seperti itu. Oke, selanjutnya lalu requirement project ini harusnya berada di atas table jadwal atau di bawah requirement planning. Nah, ini yang saya maksud, ya. Karena ini poin-poinnya ada di sini, seperti itu. Nah, setelah fase requirement planning, mereka mencantumkan desain workshop. Nah, di sini menurut saya sudah sesuai dengan tahapan karakteristik RAD. Dan di sini mereka membuat desain menggunakan tool Star UML dan mockup menggunakan aplikasi Balsamiq. Nah, karena sudah sesuai, ya, yang pertama fase requirement, lalu kedua yaitu fase desain, yang ketiga fase construction, dan yang keempat fase implementation, seperti itu. Lalu di sini setelah tahap desain, kelompok 6 mencantumkan fase laporan prototype. Nah, di sini menurut saya harusnya fase construction, ya. Meskipun maksudnya sama, yaitu fase program, fase pembuatan program, tapi sebaiknya di sini harusnya ditulis fase construction agar sesuai dengan RAD, seperti itu. Nah, di sini kelompok 6 membuat aplikasi tersebut menggunakan atau mereka membuat dari website wix.com, seperti itu. Lalu setelah tahap construction selesai, kelompok 6 mencantumkan proses pengulangan user design atau iteratif. Nah, karena pemilik toko kurang meminati desain yang dibuat di awal, nah mereka atau pemilik toko ingin ada perubahan, sehingga melakukan pengulangan desain. Menurut saya harusnya sebelum melakukan pengulangan, alangkah baiknya diberikan tabel diskusi, ya. Jadi
agar si pembaca tahu bagian mana saja yang harus diubah, yang ingin diubah oleh si pemilik toko. Ya, seperti itu. Nah, di sini setelah tahapan pengulangan, kelompok 6 lanjutkan ke tahap testing. Nah, menurut saya di sini tahapan testingnya sudah cukup bagus karena semua sudah berhasil dan tabelnya juga cukup baik, ya, sangat rapi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu fase implementation. Di sini sesuai dengan tahapan karakteristik RAT, yaitu yang tadi requirement, lalu design, lalu construction dan implementation. Nah, tetapi kurangnya di sini yaitu tidak ada jadwal maintenance. Padahal jadwal tersebut cukup berpengaruh karena dia langsung terhubung dengan perawatan sistem. Nah, jika ada kerusakan di sistem tersebut atau sistem tersebut tidak dirawat, maka akan terjadinya kehilangan data dari produk toko tersebut atau data pelanggan. Itu di situ bahayanya. Ya. Oke, nah kesimpulannya kelompok 6 membuat aplikasi ini untuk membantu memasarkan penjualan produk dengan memanfaatkan internet dan ingin membantu agar laba dari toko tersebut meningkat. Seperti itu. Nah, keuntungan yang didapat oleh user yaitu user dapat menggunakan aplikasi ini dengan cepat dan tanpa memakan banyak waktu. Nah, di sini yang dimaksud dengan cepat karena proses pembuatannya hanya 2 bulan. Nah, itu dengan metode-metode yang lain, metode RAT ini sangat cepat ya, karena hanya 2 bulan saja sudah dapat membuat aplikasi yang diinginkan oleh user dengan sesuai keinginan user. Lalu yang kedua, user dapat mengakses aplikasi dengan mudah karena hanya dengan hanya menggunakan jaringan internet, terhubung ke internet dan mempunyai browser dapat mengakses. Lalu user dapat menerima aplikasi yang sesuai dengan keinginannya karena menggunakan metode iteratif. Jadi pengulangan terus sampai sesuai dengan keinginan si pemilik toko ya, atau user seperti itu. Lalu menurut saya di makalah kelompok 6 ini mereka 2 kali menggunakan metode iteratif. Yang pertama ketika penjadwalan. Nah, setelah saya lihat lagi ternyata di bawahnya ada jadwal lagi. Ya, ada jadwal lagi. Lalu yang kedua yaitu pengulangan desain karena di desain yang utama tadi tidak sesuai dengan keinginan oleh si user atau si pemilik toko tersebut. Jadi adanya 2 kali iteratif. Nah, menurut saya batasan yang tepat yaitu hanya sekali saja karena jika adanya iteratif terus-menerus itu dapat memakan waktu sehingga itu keluar dari metode RAT seperti itu yang mengandalkan kecepatan dan ketepatan waktu. Oke, nah di sini perbaikan tahapan iteratif. Nah, saya sudah membuat flowchart-nya ya. Nah, yang pertama requirement planning. Tadi poin-poin yang diinginkan atau yang harus ada di aplikasi tersebut. Lalu pembuatan desain. Lalu pembuatan desain ini diambil dari requirement planning ini. Lalu setelah pembuatan desain memberikan ke program. Jadi ya. Lalu pembuatan program selesai. Nah, di sini mereka memberitahu ke user bahwa program sudah selesai. Maka mereka tanya apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh toko tersebut atau si user. Jika belum, maka ada perubahan, maka mereka akan balik ke pembuatan desain. Akan mengulang ke pembuatan desain. Nah, jika sudah, maka akan menghasilkan hasil final desain dan program seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya.